ada selisih gap yang cukup tinggi antara pendanaan untuk UMKM dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang ternyata belum bisa difasilitasi juga oleh sektor keuangan. Tanggapan Ibu seperti apa? Iya, karena memang, di setiap negara sebetulnya terutama negara-negara berkembang gap pendanaan ini selalu ada ya. Karena pilihan pendanaan dari UMKM itu relatif terbatas. Jadi, karena kan gini, kalau perusahaan-perusahaan korporasi mereka bisa nerbitin obligasi, mereka bisa IPO gitu kan. Jadi, bisa pakai, dana dari, parent company kayak gitu ya. Jadi banyak sekali pilihannya. Sedangkan dari UMKM sendiri kalau nggak pakai modal sendiri, modal pinjaman dari keluarga atau dari perbankan. Jadi ketergantungan kepada pinjaman perbankan itu memang menjadi, sangat tinggi ya, gitu. Nah, namun karena kalau kita sudah ketahui bersama permasalahan umum kalau misalkan dengan perbankan itu, tentu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, ini seringkali UMKM belum bisa memenuhi hal tersebut, terutama di mikro dan kecil ya. Kalau yang di menengah yang di menengah cenderung sudah lebih baik gitu. Nah, itu yang mungkin, perlu menjadi perhatian ya, adanya gap pendanaan ini, seperti itu. Baik, apa yang menjadi Karena, tantangan utama tadi Ibu ya memang Telisa? ya, tantangan utamanya adalah pada, kriteria-kriteria tadi ya, kepada kriteria-kriteria UMKM sendiri, yang oleh perbankan, persyaratan-persyaratan oleh perbankan, seperti itu. Nah, persyaratannya seperti apa, terutama dari sisi kolateral misalkan, terus kemudian juga, keberlangsungan usaha ya, pendataan laporan keuangan itu klasik sekali sih ditemukan. Jadi seringkali adanya asymmetric information. Jadi perbankan sendiri tidak mengetahui kondisi, perusahaan itu seperti apa gitu, dari sisi potensi omsetnya, kemudian dari sisi kesehatannya. Karena kan kalau bank pastinya harus membiayai yang sehat karena dari sisi resiko itu sangat rendah, seperti itu. Baik, Eee, tapi Risiko harus kalau mengambil yang kita rendah melihat gitu ya. syarat-syarat yang diberikan perbankan, apakah menurut Ibu ini sebenarnya masih bisa dipermudah lagi oleh pihak perbankan? Iya, sebenarnya kalau untuk mempermudah itu, perbankan kan ada aturan regulasi-regulasi Basel ya, karena harus mengelola dari sisi, manajemen resiko, ya kan, dari sisi manajemen resiko. Nah, dari sisi manajemen resiko ini harus dipenuhi gitu tetap. Jadi maksudnya gini ya, mungkin mempermudah merelaksasi beberapa poin, tapi tidak secara substantif ya. Artinya bahwa mungkin mereka melakukan pendampingan, misalkan harus ada laporan keuangan. Nah, tapi mereka belum bisa membuat laporan keuangan, misalkan seperti itu. Nah, ini juga yang, menjadi, permasalahan ya. Nah, itu kemudian bank bisa mendampingi, tapi bukannya berarti boleh nggak ada laporan keuangan, tapi lebih kepada membantu bagaimana, si UMKM ini bisa membuat laporan keuangan, seperti itu. Baik, untuk peluangnya sendiri Ibu lihat seperti apa jika memang masih dibutuhkan cukup besar dana untuk UMKM ini dan perbankan sendiri juga tadi masih harus memenuhi banyak syarat-syarat atau ketentuan? Iya, jadi, sekarang banyak inovasi-inovasi yang dilakukan ya, untuk mengembangkan UMKM sendiri supaya terutama dengan digitalisasi ya. Jadi salah satu, solusi itu adalah dengan digitalisasi. Jadi dari digitalisasi itu bahwa misalkan pembayaran menggunakan kris ya, jadi nanti, sebenarnya kalau misalkan Bank Indonesia bisa mengeluarkan data-data yang bisa digunakan oleh perbankan juga, bagaimana transaksi harian dari si perbankan ini, dari si UMKM ini nanti tercatat di dalam transaksi kris itu. Jadi dengan digitalisasi itu membantu mencatatkan misalkan. Jadi harus ada inovasi-inovasi untuk, memenuhi gap ini tadi ya antara perbankan dengan ini. Nah, terus kemudian yang kedua, kolateral, dengan kondisi sekarang itu kolateral itu bisa lebih diperluas lagi definisinya. Misalkan, bisa saja UMKM ini bergerak di sektor kreatif misalkan. Nah, dia berapa subscriber, apakah itu juga kalau dia sudah punya sekian followers atau subscriber itu juga bisa membantu untuk mengurangi bobot dari kolateralnya. Jadi kolateralnya juga bisa lebih diperluas lagi kayak gitu. Jadi harus ada inovasi atau inovasi terobosan untuk jadi standarnya tetap, cuma bagaimana pemenuhan dan interpretasi terhadap standar itu yang kemudian harus semakin dikembangkan. Yang ketiga, ada lembaga kredit rating agency khusus UMKM misalkan seperti itu. Jadi dengan adanya lembaga kredit rating agency khusus UMKM ini juga bisa membantu solusi dari sisi informasi-informasi mengenai UMKM itu sendiri. Jadi nanti kalau misalkan di-rating oleh lembaga kredit ini, nanti kemudian ke depan ini bisa semakin baik gitu. Jadi
informasinya tuh jadi bank lebih yakin gitu ketika memberikan, oh ini memang ada, tingkat kesehatan si UMKM itu. Nah, itu dibantu oleh lembaga kredit rating agency yang khusus untuk, UMKM seperti itu. Dan kemudian, UMKM ini sendiri punya karakteristik khusus ya, jadi artinya bahwa manajemennya seperti apa. Nah, mungkin pendampingan oleh perbankan untuk bagaimana mereka melakukan manajemen secara baik, itu juga akan membantu mengurangi gap ini, seperti itu Mbak Aneka. Jadi memang perlu inovasi atau terobosan sih, jadi nggak bisa kayak ini ya. Nah, tapi kan mungkin itu ada biayanya. Jadi makanya, kenapa kok suku bunga mikro ataupun suku bunga di kecil itu lebih tinggi daripada suku bunga dari perusahaan-perusahaan besar, karena itu tadi biaya pendampingannya cenderung lebih tinggi. Nah, mungkin nanti cost yang pendampingan ini bisa aja disubsidi oleh pemerintah, misalkan seperti KUR kan juga seperti itu. Jadi ada subsidi bantuan dari pemerintah. Credit rating agency juga itu ada subsidi dari pemerintah juga supaya UMKM bisa masuk ke dalam data-data yang ada di dalam credit rating agency, seperti itu. Jadi memang perlu afirmasi gitu ya dari pemerintah sendiri dan dari pihak perbankannya. Bisa aja kan ini juga masuk ke dalam CSR perbankan untuk pendampingan kepada UMKM. Nanti kalau UMKM-nya itu juga potensi kan nanti itu juga yang dapat keuntungannya, siapa namanya, si perbankan juga gitu. Kalau UMKM-nya maju, growing gitu kan, itu in return juga memberikan feedback kepada UMKM-nya. Kan kita lihat salah satu bank besar di Indonesia yang memang juga in charge dalam UMKM kan terbukti cukup growing juga ya pasar bisnis untuk kredit mikro ini. Jadi UMKM itu sebetulnya segmen yang menarik gitu. Jadi cuma tadi butuh effort lebih, memang butuh effort lebih dan butuh inovasi. Jadi nggak bisa kayak let it flow kepada market mechanism, tapi memang harus ada sebuah afirmasi dan inovasi gitu. Karena sebenarnya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi bangsa itu sangat potensial seperti itu. Baik, untuk lembaga kredit rating yang tadi Ibu sampaikan ini menarik sebenarnya dan kita belum mendengar terlalu banyak, mungkin ada di Indonesia atau mungkin bahkan belum ada sama sekali begitu. Tapi Ibu lihat siapa yang harusnya berperan lebih besar dalam pembentukan lembaga kredit rating ini? Apakah memang lembaga dari pemerintah atau lembaga swasta saja juga sudah cukup? Ya, ini perlu kolaborasi sih kalau saya lihat antara pemerintah dengan swasta. Jadi nggak bisa pemerintah sendiri atau swasta sendiri. Jadi ini bisa saja asosiasi-asosiasi perbankan misalkan seperti Himbara, terus kemudian juga ya berkoordinasi dengan pemerintah juga, dan untuk bank swasta sendiri kan mungkin ada asosiasinya juga ya. Jadi artinya ini tidak hanya untuk bank pemerintah ya, bahwa himpunan asosiasi dari sisi perbankan itu juga kemudian bisa kemudian juga dengan regulator ya, misalkan dengan OJK atau dengan BI, LPS gitu, nanti bisa dibicarakan mekanismenya seperti apa, atau dengan Kementerian UMKM tentu koordinasinya. Nah, bagaimana kredit rating ini dijalankan berjalan gitu, supaya itu bisa istilahnya tuh rame-rame ya, kolaborasi istilahnya tadi ya, kolaborasi untuk sinergi gitu untuk membangun kredit rating UMKM yang kuat ya. Misalkan tadi didukung oleh data KRIS misalkan. Nah, kemudian juga platform-platform juga kalau bisa diajak juga ya berkontribusi gitu. Nah, itu bisa memperkuat kredit rating ini sehingga itu nanti akan sangat menjadi loncatan untuk pembiayaan kredit UMKM kita gitu. Kalau kredit UMKM kita itu bagus, nanti kan perbankan bisa menggarap pasar yang memang growing dan bagus gitu. Jadi itu feedbacknya untuk si perbankan juga, untuk pelaku juga gitu. Jadi memang harus dikeroyok bersama untuk kredit rating ini menjadi ini, karena di India seperti itu ya Mbak. Jadi memang kita sudah studi banding ke India. Itu di India itu kredit ratingnya sangat berjalan. Jadi kenapa UMKM di India itu, dan ini bersama-sama bukan cuma bank ya, tapi juga non-bank bisa berperan. Jadi ada lembaga-lembaga seperti multi finance itu juga bisa membiayai UMKM. Terus kemudian juga modal ventura, kemudian juga ada pegadaian ya kalau di kita. Nah, itu jadi rame-rame gitu bisa dikeroyok untuk menggarap segmen UMKM ini gitu. Jadi perlu bersama-sama. Nanti mungkin ada iuran bersama atau apa untuk saling mensubsidi itu tadi bagi UMKM supaya ini achievable ya, karena semua bicara biasanya economic of scale. Nah, BPS sekarang sedang menyusun data UMKM ya Mbak ya, itu kebetulan banget karena COVID kemarin kan kita mau ngasih dana UMKM, tahu-tahu datanya nggak ada by name by address-nya 64 juta UMKM. Nah, kemudian kita bangun data itu. Nah, kalau misalkan sudah beres dibangun, baru nanti ke kredit rating ini akan makin lebih mudah ya dari data yang sudah dikumpulkan oleh BPS bersama Kemenkop UKM. By name by address-nya ada. Nah, nanti ketika by name by address ada, kita bisa assess tuh omsetnya segala macamnya itu bisa kita data. Nah, itu akan sangat bagus di situ karena awalnya memang dari permasalahan data.
Dan kemudian juga masalah UMKM biasanya selain SDM apa-apa yang umum ya, masalah market, pasar, jadi sustainability. Karena kalau bank itu kan atau lembaga keuangan harus membiayai sektor yang sustain. Nah, sektor yang sustain itu syaratnya apa? Punya market yang sustain. Nah, bagaimana caranya supaya market itu sustain gitu. Nah, marketnya supaya sustain itu gimana caranya? Nah, biasanya mempertemukan. Jadi ada forum yang jadi perbankan ini ataupun pemerintah pihak yang terkait ya regulator itu ataupun fasilitator itu bisa membuat pameran-pameran atau apa untuk UMKM ini. Terus kemudian ya kan ini sudah sejalan pembelian produk-produk pemerintah misalkan ataupun BUMN kan diutamakan produk-produk UMKM domestik gitu, misalkan untuk pembelian vendor-vendor itu mereka harusnya diberikan kesempatan sehingga mereka terbuka juga pasarnya. Jadi harus barengan nih anggaran pemerintah itu kan yang paling mudah untuk dikelola gitu kan istilahnya terdekat gitu dari government policy. Nah, itu bisa aja diberikan memang sedang dilakukan, memang itu sudah dilakukan tapi harus diperkuat lagi gitu. Karena saya sering kali juga yang sederhana aja nih kalau kita rapat di pemerintah belum tentu produknya produk UMKM gitu. Jadi sebenarnya masih ada ruang untuk produk UMKM itu gitu loh di dalam pengadaan barang pemerintah misalkan diberi. Nah, jadi mereka pasarnya juga jalan gitu, sustain. Nah, dengan pasar yang sustain, revenue-nya sustain, perusahaannya sehat untuk perbankan itu sangat diharapkan seperti itu gitu.